Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kuat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, kita masuk pada pertemuan ke-16 yang dimana kita tahu bahwa pertemuan ke-16 adalah pertemuan terakhir di mata kuliah kita. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini pun yaitu tentang apresiasi sastra. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan ya. Oke, pada siap semua untuk mempelajari materi apresiasi sastra anak-anak? Ya, Pak. Oke, siap. Kita langsung masuk pada pembahasan. Bisa dilihat, ini gambar proyektor. Oke, saya akan memberikan materi. Kelihatan? Terlihat. Oke. Oke, di sini saya mengutip dari beberapa pendapat yang menjelaskan apa itu apresiasi sastra. Dan di sini yang saya tulis itu gabungan dari beberapa pendapat tersebut, atau bisa saya simpulkan yaitu kesimpulan atau rangkuman dari apresiasi karya sastra. Apa itu karya sastra? Apa itu apresiasi karya sastra? Bisa kalian lihat dan kalian baca. Apresiasi karya sastra adalah pembelajaran sastra menurut Rostam Effendi dalam bukunya yang terbit pada tahun 1998. Kemudian di bawahnya itu apresiasi sastra adalah kegiatan. Jadi apresiasi sastra adalah kegiatan mengakrabi karya sastra secara sungguh-sungguh. Di dalam mengakrabi tersebut terjadi proses pengenalan. Jadi kalian dalam mengakrabi karya sastra, proses yang pertama yaitu proses pengenalan. Yang kedua yaitu proses pemahaman. Setelah kalian kenal karya sastra tersebut, kemudian kalian mulai memahami apa sih tujuan dari karya sastra tersebut. Kemudian masuk pada proses ketiga yaitu penghayatan. Setelah kalian memahami, setelah kalian mengenal, memahami, kemudian kalian masuk pada proses penghayatan. Menghayati tujuan karya sastra itu tersebut untuk ini. Misal ada karya sastra yang berjudul Aku karya Khairil Anwar. Nah, itu menjelaskan bahwa si penulis itu karakter yang dimilikinya itu seperti karakter hewan buas atau lebih ke dalam orang yang gigih, orang yang pantang menyerah. Kemudian setelah proses penghayatan kita masuk pada proses penikmatan. Setelah kita menghayati, kita mengetahui apa tujuan dari penulis, kita akhirnya menikmati. Oh, ternyata tujuan dari penulis bla 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 seperti ini. Ada yang sebagai penasehat, ada yang sebagai penggugah semangat dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penerapan. Banyak karya sastra itu yang ditulis oleh penulis tujuan yang utama yaitu bisa merubah karakter seseorang. Contoh salah satunya bisa kita lihat suatu puisi, bisa kita lihat buku novel, bisa kita lihat mungkin lagu-lagu dan lain-lain. Pengenalan terhadap karya sastra dapat dilakukan dengan cara membaca. Untuk mengenal karya sastra, langkah pertama yaitu membaca. Kemudian kita langkah kedua yaitu mendengar dan menonton. Kesungguhan dalam kegiatan tersebut akan menuju tingkat pemahaman. Pemahaman terhadap karya sastra akan membuat penghayatan. Setelah kalian mengenal dengan cara kalian membaca, mendengar, melihat, akhirnya kalian memahami. Setelah kalian proses memahami, akhirnya kalian masuk pada proses penghayatan. Kemudian setelah
dalam proses penghayatan kalian masuk pada yaitu di sini dijelaskan indikator yang dapat dilihat setelah menghayati karya sastra adalah jika bacaan, dengaran, atau tontonan sedih, ia akan ikut sedih. Jadi ketika kalian selaku objek, selaku subjek, selaku subjek, suatu ketika kalian membaca novel, misalnya kalian membaca novel, saya tuh pernah membaca novel yang berjudul Bidadari Bermata Bening. Di situ setelah saya membaca, saya merasa haru. Kenapa? Karena tokoh utama dalam novel tersebut, sang ustadz itu sangat tegar, bahkan sangat memegang prinsip, yang akhirnya dia dipertemukan oleh orang yang tepat. Kemudian jika gembira, ia akan ikut gembira. Begitupun seterusnya. Hal itu terjadi seolah-olah ia melihat, mendengar, terus merasakan apa yang dibaca. Ia benar-benar terlibat. Jadi dia benar-benar terlibat atau masuk dalam karya sastra tersebut. Di sini saya ada satu puisi. Saya mengambil dari puisinya Najwa Shihab, yaitu yang berjudul Catatan untuk Mahasiswa. Oke. Untuk praktik sekarang yaitu saya minta 3 mahasiswa dari kalian untuk membaca. Oke, siapa yang mau silakan maju. Catatan untuk mahasiswa. Jika idealisme adalah perjuangan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar sempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah, karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya sumber penuh pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongkow-kongkow tentu boleh saja, apalagi jika di sekretariat pada mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanku, hayati masyarakat di sekeliling, agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang menggerakkan. Beranilah menanggi pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda, kok sudah hobi cari aman dengan bersikap netral-netralan? Tinjulah kemapanan dengan kepala tangan. Lawanlah kejujuran dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk. Dengan terbentuk, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian mulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita. Oke, beri aplaus yang meriah kepada mereka semua. Oke, terima kasih pada Fauzi, kepada saya dan anak Donatus. Dia bisa kembalikan kertasnya kepada saya. Oke, silakan untuk duduk lagi. Oke, kita baru saja mendengar paparan puisi dari teman-teman kalian yang berjudul Catatan Mahasiswa. Dari puisi yang disampaikan, saya mendapatkan beberapa poin kesimpulan yang itu bisa menjadi nasihat diri saya sendiri ataupun kalian para mahasiswa.
Untuk yang poin pertama yaitu mahasiswa jangan cari aman. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa di usia kita, usia mahasiswa sekarang, itu usia pola pikir kita, pola pikir abstrak. Maka dari itu, janganlah kalian para mahasiswa itu selalu berada pada zona nyaman. Kembangkan pikiran kalian, ciptakan kreativitas, kembangkan bakat dan lain-lain. Untuk poin yang kedua yaitu jangan mainan gadget dulu. Bisa kita ketahui lah, kita berada pada generasi Z yang dimana seluruh alat elektronik itu sangat mudah didapatkan. Kelemahan generasi Z yaitu ingin mencari informasi secara instan. Itu bisa kalian lakukan. Tidak, itu ada manfaat, tapi juga ada kemajuan. Manfaatnya kenapa? Ya kalian bisa mengakses informasi secara mudah, cepat dan akurat. Tapi kelemahannya, keinginan kalian untuk membaca itu semakin menurun atau malah memudar. Akhirnya kalian dalam memecahkan suatu masalah, kalian cuma browsing atau mungkin kalian cari info melalui internet. Kalian nggak mau mengembangkan pikiran yang ada dalam diri kalian sendiri. Terus yang ketiga yaitu masa depan bangsa berada di tangan pemuda, khususnya kalian para mahasiswa. Bagaimana zaman masa depan bangsa Indonesia? Ya tergantung kalian. Tergantung kalian. Masa depan bangsa ya ada di tangan kalian. Maka dari itu, ayolah kita para mahasiswa, kalian para mahasiswa berkembang, angkat potensi diri, semangat kuliah dan lain-lain. Ya. Oke, itu poin dari saya. Paparan puisi yang dibacakan teman-teman kalian tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and